Ini adalah mengenai hermeneutika Al-Quran dan hadis. Begitu teman-teman. Kemudian di sebelah kanan saya sudah hadir pembicara yang sangat luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya? Mungkin bagi teman-teman yang sering main TikTok misalkan ya, atau misalkan apa namanya Instagram, sering lewat ya FYP ngaji filsafat, ada quotes-quotes ya nggak? Quotes-quotes tentang kehidupan ya. Kemudian beliau adalah pengampunya ya, pengampu ngaji filsafat sejak tahun 2015. Masya Allah ya, semua istiqomah sampai hari ini ya Pak. Sampai hari ini, boleh kita tepuk tangannya sekali lagi. Nah teman-teman, hari ini tapi beliau agak sedikit berbeda ya, tidak berbicara mengenai tadi ya filsafat yang biasa beliau ampu di Masjid Jenderal Sudirman, tetapi hari ini beliau akan memaparkan ya tentang hermeneutika Al-Quran dan hadis. Adapun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari beliau. Nama lengkap Dr. Haji Fahrudin Faiz SAG MAG. Saat ini mengajar di program studi Akidah dan Filsafat di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam bidang pendidikan, beliau S1 di IAIN Sunan Kalijaga, lulus tahun 1998. Teman-teman belum ada mungkin ya. Kemudian S2-nya sama di IAIN Sunan Kalijaga, lulus tahun 2001, dan S3 di UIN Sunan Kalijaga dan lulus pada tahun 2015 pada bidang studi Islam. Beberapa karya beliau diantaranya yang berkenaan dengan hermeneutik ya. Pada tahun 2020 ada riset mengenai hermeneutika Al-Quran, teori kritik dan implementasinya yang diterbitkan oleh Dialektika. Kemudian riset terbaru mengenai social judgment ya, Sabda Endawu Hamengkubuwono 10 regarding the appointment of the Crown Princess yang terbit di jurnal UMT pada tahun 2024. Pada tahun 2023 juga beliau banyak menerbitkan riset-riset ya tentang salah satunya misalkan tentang intimate relationship of elderly Hajj pilgrimage dan lain sebagainya teman-teman. Dan salah satu tadi yang terkenal beliau menjadi pengampu ya dalam bidang pengajian. Beliau menjadi pengampu ngaji filsafat setiap minggu hari Rabu misalnya hari Rabu. Teman-teman yang enggak pondok mungkin bisa belajar ke sana ya di Masjid Jenderal Sudirman di Kejayaan, di daerah Kejayaan. Biasanya mulanya setelah Isya. Dulu ketika saya masih kuliah beberapa kali saya ikut ngaji filsafatnya Bapak. Demikian teman-teman, setelah ini langsung saja kita berikan kepada beliau, kepada Bapak Fahrudin Faiz selaku pembicara pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil yang saya hormati Pak Tuhan, Bapak Ibu saya yang hadir siang hari ini. Ya saya sebut satu-satu nanti sebagian besar saya kenal cuma yang kan kalau yang tak sebut yang kenal saja kan mau yang dulu semuanya saja. Bapak Ibu yang hadir menemani adik-adik mahasiswa, tentu saja yang saya cintai, adik-adikku, anak-anakku, mahasiswa IIKI yang berbahagia. Semoga memang berbahagia ya. Tidak basa-basi, sampai nanti alasan apa untuk tidak bahagia. Jadi mahasiswa itu sudah sangat membahagiakan. Karena yang ingin jadi mahasiswa tidak bisa, sulit dan lain sebagainya. Maka tidak usah cari-cari alasan untuk tidak bahagia, kita sudah bahagia sebenarnya. Kemudian ini
saya dapat amanah temanya berat sekali ya, hermeneutik dalam Quran dan hadis. Insya Allah nanti kalian dapat itu di kelas. Siang hari ini sangat terlalu ambisius. Kita nikmati saja siang hari ini. Entah nanti dapat apa. Kalau bagi saya momen seperti ini cemilan saja. Nanti menu utamanya kalau kalian di kelas ya. Jadi cemilan tidak boleh terlalu banyak, tidak sehat. Karena yang keilmuan yang rapi terstruktur itu kalian dapatnya di kelas. Oleh karena itu ya kita nikmati saja. Saudara dapatnya siang hari ini dapat sesuatu, alhamdulillah, tidak dapat ya tidak apa-apa. Apalagi ini jam siang. Semoga sudah makan siang semua. Dan kalau sudah makan siang, biasanya tinggal ngantuk. Apalagi ini memangnya kami sahabat, jadi siap-siaplah berjuang. Jadi berjuang untuk tidak ngantuk ya. Baik, nanti materi pentingnya disampaikan oleh Mas Jafar. Sudah materi isinya selesai. Baik, mungkin saya tidak tahu teman-teman, mungkin yang baru ya yang agak sedikit asing dengan istilah hermeneutik. Yang mahasiswa lama pasti sudah sangat sering, apalagi yang sudah lama di Jogja. Tentang apa itu hermeneutik. Siang ini saya ingin mengajak teman-teman belajar seperti apa saja. Mungkin malah belum yang terjadi. Karena dalam bahasa saya ini semacam kesadaran. Jadi kalau dalam belajar hermeneutik itu ada istilah hermeneutical awareness. Kesadaran hermeneutik. Kalau kesadaran ini belum muncul, kalian belajar teori hermeneutik yang mana saja akan kurang fungsional. Banyak orang yang belajar hermeneutik sangat dalam, meskipun sebenarnya dia anti hermeneutik. Jadi kesadaran hermeneutiknya belum muncul. Nah, siang ini saya membawakan itu saja ya, itu mendapat itu saja mungkin sudah lumayan untuk mengantarkan teman-teman nanti belajar hermeneutika Al-Quran dan hadisnya. Yang pertama, kesadaran hermeneutik ini banyak orang menyebutnya menguat lagi. Disebut menguat lagi karena hermeneutik itu sudah zaman Yunani kuno, era Aristoteles sudah ada. Cuma bidang ini menguat lagi di era modern pertengahan sebagai reaksi terhadap peradaban manusia yang terlalu mengandalkan logika. Sementara dunia manusia itu tidak se-eksak logika. Logika itu kan 1 tambah 1 2, setengah lebih kecil daripada 1, kayak gini kan logika. Nah, membaca manusia zaman itu juga kan orang sedang senang-senangnya dengan sains. Membaca manusia pun dipikirnya persis seperti membaca benda-benda, menggunakan logika yang 1 tambah 1 2 tadi. Makanya kalian mungkin teman-teman pernah baca buku-buku psikologi misalnya, itu kan menjelaskan manusia itu eksak. Oh, manusia itu usia sekian sampai sekian, gimana usia sekian. Ini membaca manusia eksak. Kayak zaman dulu misalnya, oh manusia itu usia pertumbuhan, kalau masih anak-anak usia SD misalnya 7 sampai 10 tahun itu dekatnya dengan permanen. Baru nanti usia 17-an baru lawan jenis. Ini kan coba dibaca psikologi perkembangan. Padahal teori ini kalau dipakai hari ini kamu bubar sekarang. Kemarin ada kasus itu kan anak SD dengan teman-temannya melakukan hal yang seperti itu. Yaitu teori psikologi perkembangan dari mana dan nyambung. Katanya nggak mungkin ada rasa-rasa kalau masih SD. Oh, sekarang anak SD itu sudah yang apa-apa. Jadi ini yang disebut tadi, yang membaca manusia tidak
se-eksak itu, tidak sepasti itu. Itu yang kemudian terus orang apa ya teori yang pas untuk membaca hidup manusia yang dinamis, yang macam-macam, yang berubah, yang tidak pasti logika. Ayo saya tanya kalian, banyak uang senang nggak? Kalau saya banyak uang biasa, sangat banyak uang baru senang. Tapi ada orang itu yang banyak uang malah stres, tidak jadi senang, tidak mesti. Punya pasangan cakep senang nggak? Ada mesti juga. Ada yang punya pasangan cakep apa terus mikir. Tinggal cakep kayak gini, jangan di sana. Tapi kalau kodoh digodain orang. Tapi orang mereka pikir. Coba pasanganku biasa-biasa yang cenderung jelek itu santai. Jangan ada yang bawa di mana ini dunia manusia. Ini nilai A senang nggak? Nggak pasti juga. Saya dapat mahasiswa itu dapat nilai A senangnya setengah mati. Ada yang dapat nilai A itu nggak kaget dia. Biasa kok saya sudah semester 1 nilai saya A terus nggak kaget. Itu manusia. Jadi tidak bisa dipastikan kita membacanya seolah-olah kalau sudah begini mesti begitu. Itu uniknya manusia. Maka membaca dunia manusia itu perlu alatnya sendiri. Tidak bisa seperti komputer, seperti robot yang 1+1=2. Makanya nanti belakangan terus wacana-wacana seperti hermeneutik ini laku. Diawali dari yang saya sebut kesadaran hermeneutik. Ini kuncinya di sini nanti memahami hermeneutik. Bahkan nanti kalau dihubungkan dengan dunia tafsir, Al-Qurannya satu, tapi tafsirnya bisa ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan tafsir dari ayat yang sama. Itu kan berarti tidak sama kayak matematika yang 1+1=2. Nah ini bagian dari yang kita sebut tadi kesadaran hermeneutik. Makanya sekarang orang sering membagi dua pemahaman itu, ada yang jenisnya logika, ada yang jenisnya hermeneutika. Logika itu untuk yang eksak-eksak, hermeneutika itu untuk yang humaniola, yang manusiawi. Dicubit sakit dan warnanya biru itu logika, tapi dicubit seneng atau ngamuk ini batas itu. Kan ada orang itu dicubit marah-marah, berani itu saya. Tapi ada yang dicubit lagi dong. Ini ya konteksnya bisa berbeda. Nah dari situ terus muncul namanya kesadaran hermeneutik. Ada beberapa konten dari kesadaran hermeneutik ini. Selain tadi pembedaan antara logika dan hermeneutika. Konten pertama, aspek pertama dari kesadaran hermeneutik itu kesadaran pluralitas. Hidup ini multidimensi, multi aspek. Hal yang sama jika dilihat dari aspek yang berbeda, kesimpulannya bisa beda. Jadi ini yang disebut pluralitas. Misalnya, minuman ini yang alhamdulillah yang bukan akuan. Israel. Dari itu kan cuma minum, ada yang melihatnya fungsional, minum apa Israel atau lain. Itu kayaknya Israel juga. Jadi ini yang disebut hidup itu multidimensi. Makanya tadi saya bilang jangan cari-cari alasan untuk tidak bahagia. Sebenarnya ada sih bagian dari hidupmu yang tidak bahagia, tapi ya tetap yang bahagia juga banyak. Ini yang disebut manusia itu multidimensi. Multidimensi berhubungan dengan pluralitas, keragaman. Secara niscaya manusia itu beragam. Ini bahasa agama yang sunnatullah memang begitu.
itu rumus pertama untuk kita masuk ke itu, bahwa makna itu bisa beragam. Ayatnya bisa sama kalau dihubungkan dengan Qurannya, tafsirnya bisa beda-beda. Ada banyak ragam jenis tafsir. Ayatnya misalnya kata-katanya si matahari, nanti bagi saintis tafsir ilmi dengan sufi yang tafsir isari itu maknanya bisa berbalikan. Bagi yang itu kan ya matahari itu yang kita lihat yang hari itu yang cahayanya sekian juta derajat dan lain sebagainya. Dan tadi sufi yang baca ini sebenarnya bukan matahari, ini simbol bagi Nabi Muhammad. Yang satu Nabi Muhammad, yang satu matahari yang kita lihat ini. Ini yang disebut multidimensionality of meaning. Jadi makna itu beragam, multidimensi sesuai dengan nanti dengan konteksnya masing-masing mufasir. Kesadaran pluralitas. Yang kedua, kesadaran progresivitas. Kesadaran progresivitas itu kesadaran hidup ini berkembang. Jadi kalau pluralitas itu berhubungan dengan ruang, kalau progresivitas berhubungan dengan waktu. Dulu bagaimana, sekarang bagaimana, itu bisa berubah, bisa beda. Hidup kita itu tidak hanya macam-macam, tapi juga berkembang. Teman-teman yang dulu sebelum mahasiswa dengan sekarang itu saya pastikan sudah berbeda, sudah tidak sama lagi. Kalau tidak percaya sekarang, kalau ada yang masih punya buku harian zaman SMA boleh dibaca lagi sekarang. Itu kan mesti senyum-senyum sendiri. Jadi aku dulu kok begitu amat ya, lucu pakai gengsi kamu begitu kan. Padahal dulu nulisnya sambil nangis-nangis sambil gitu ya. Sekarang waktu dibaca ketawa-ketawa merasa konyol sekali saya dulu butuh banget aku gitu. Kenapa bisa begitu? Kita berubah sekali. Saya bukan yang dulu lagi. Ada nggak yang ingin coba saya kembali ke masa lalu dengan saya yang sekarang? Mungkin ada yang gitu, coba SMA kemarin saya agak berani sedikit gitu aja. Mungkin ada yang gitu ya. Jadi kenapa begitu? Kita berubah. Dan tidak hanya kita, siapapun manusia dia berubah. Ini namanya kesadaran progresivitas. Nanti ada kalanya pemahaman tertentu relevan pada zamannya, tapi begitu zaman berubah, jadinya pemahaman tadi relevansinya hilang. Nah, ini pentingnya kalian, maka tafsir itu berkembang terus. Maka zaman dulu pasti tidak sama dengan zaman sekarang. Misalnya saya kemarin baca itu besok di akhirat itu tangan kita bicara. Membayangkan tangan bicara zaman dulu itu kalian membayangkan tangannya bisa bunyi kan? Tapi sekarang itu kalian ngerti teknologi WA, teknologi Instagram, Twitter itu kalian tahu jempol kita ini juga bisa ngomong panjang lebar. Nah, itu kan pemahamannya berubah. Dulu mungkin pemahamannya dia ngomong sendiri, sekarang ternyata tidak harus itu akhirat. Hari ini kita juga setiap hari sibuk mendengarkan tangan kita yang bicara, jempol kita yang sangat aktif. Ini salah satu contoh. Bisa saja makna itu nanti berkembang tanpa berkembang. Nanti siapa tahu lama-lama rahasia macam-macam yang kemarin misterius akhirat itu terbuka juga, bisa kita pahami secara rasional. Ini yang disebut progres. Perkembangan hidup kita membuat pemahaman kita juga ikut berkembang. Itu kesadaran kedua. Kesadaran ketiga dalam hermeneutik, khususnya hermeneutik modern, ada istilah kesadaran historis. Jadi kesadaran historis itu kita itu sebagai manusia, cara kita memahami sesuatu, cara kita mengerti hidup kita dan lain sebagainya, itu tergantung kesejarahan kita. Ada yang pemarah, ada yang cengenges, ada yang hidupnya serius terus, ada yang hidupnya sangat santai. Ini sebenarnya banyak berhubungan dengan kesejarahan.
munculnya dalam konteks sejarah. Jangan heran kalau teman-teman melihat teman pusat pondok itu beda-beda semuanya. Ya karena mereka punya sejarahnya sendiri-sendiri. Ada yang cocok dengan kita, ada yang tidak cocok. Yang satu hidupnya bersih, sekali ada kotoran sedikit nggak kuat. Yang satu Kotoran semua. Jangan dikira yang sumpah yang bersih, yang ngomong juga sumpah. Teman mau bersih, yang ngomong itu kan jaga. Dan kenapa ada tipe yang berbeda ini sejarah? Saya itu kadang-kadang kayak orang-orang tua didik anaknya itu, saya ada itu punya teman yang anaknya waktu bayi itu memandikan saja tidak berani, air biasa, selalu pakai air aqua gitu. Waktu anaknya sakit, jadi kalau memandikan anaknya aqua dia dari yang steril. Alasannya biar tidak sakit. Sebaliknya yang satunya, saya juga mengatakan santai saja begitu. Air-air agak kotor sedikit tidak apa-apa, hujan-hujan tidak apa-apa. Alasannya apa? Biar anaknya kuat. Aku kalian pilih yang mana? Mau dimandi pakai air aqua atau dibuka ini tuh masing-masing ada argumennya, ada reasoningnya, tapi keputusan diambil pasti karena kesejarahan masing-masing. Mungkin yang satu latar belakangnya lokal sehingga mungkin pernah lihat betapa kotornya air biasa itu ada kuman kabar jelek kalau rumah aku tidak boleh ini jadi terus akhirnya mandikannya pakai air aqua. Sementara yang satu mungkin orang tuanya petani dan lain sebagainya, jadi biasa sudah air kotor tidak apa-apa. Si saya dulu kalau ke sawah ya ingin minum ya ambil saja dari selokan itu dari sawah diminum dan saya usia 90. Itu bedanya, masing-masing punya historisitas sendiri. Di sini ada yang anti rokok. Itu Pak. Oh iya. Anti rokok. Ada yang pro rokok. Ya, ada rokok. Itu kalau diteliti masing-masing pasti punya historisnya sendiri. Jadi gagasan anti rokok sama pro rokok itu punya sejarahnya sendiri. Pasti nggak tiba-tiba muncul dari langit, pokoknya mesti ada histori. Ini namanya kesadaran historis. Makanya nanti dalam hermeneutik itu ada fenomena atau teks apapun kita diminta melihat konteksnya. Karena kalau lihat teksnya bisa saja orang salah paham. Bisa saja terus kamu kok nggak mau merokok padahal mana dalilnya kan nggak ada yang bekas rokok haram. Kamu nggak cek, lu dia nggak mau merokok itu bukan urusan dalil, dia sebelumnya punya sakit paru-paru. Itu namanya konteks. Jadi kalau nggak ngecek konteksnya kita akan salah paham. Jempol artinya apa? Bagus, tapi kalau hati-hati bisa konteksnya bisa macam-macam. Misalnya ada mahasiswa pamit ke saya kemarin semester lalu, Pak mohon maaf ya Pak, semester ini itu dari 14 kali pertemuan saya hanya bisa masuk 1 kali. Terus saya bilang, Pak Hurus ini kan bagusnya mananya beda, bukan bagus yang muji, ini bagusnya bagus menertawakan. Jadi jempol saja harus tahu konteksnya apa. Itu yang disebut kesadaran historis, kesejarahannya dulu. Sama-sama nanti mungkin ada yang tengah malam di WA temanmu sudah tidur belum? Itu maknanya bisa banyak. Kamu harus tahu konteksnya. Bisa saja iseng saja, mungkin niatnya gak kamu dia tidak tidur. Bisa saja naksir peduli, bisa saja. Maknanya bisa banyak. Jadi jangan kesusu malam dulu, jangan kesusu GR dulu. Ini konteksnya apa? Sama lah kayak lama dan ketemu kemarin itu tiba-tiba, wah ada ketemu tambah cakep aja. Itu serius satu kok itu 90% jangan terus kok aku tambah
Ini yang disebut historicity konteks. Apa-apa kan introspeksi konteksnya. Begitu salah konteks bisa salah paham. Ini kesadaran ketiga. Makanya nanti ketika kalian belajar hermeneutika Al-Quran, ini yang paling banyak diuraikan tentang kesejarahan, historisitas dan konteks. Ini sangat penting. Kemudian tadi sudah coba kesadaran apa saja? Pluralitas, Kompleksitas. terus konteks. Alhamdulillah nggak masuk. Saya memberikan yang keempat. Jadi setelah pluralitas, kompleksitas dan historis, ada kesadaran meaning, kesadaran makna. Kadang-kadang orang menyebutnya kesadaran perspektif. Kesadaran perspektif itu begini, ketika saya memahami sesuatu, sebenarnya sesuatu itu apa dan bagaimana tergantung saya membunyikannya. Ini namanya kesadaran makna. Ya kayak tadi, sekedar lihat logo Aqua, terus kita memaknainya Israel ini mana? Israel atau tidak itu dari kepala kita. Itulah meaning. Nanti di aspek meaning ini ada yang bilang sebenarnya dunia ini indah atau tidak, itu tergantung kita. Jadi dunia ini nyaman atau tidak tergantung kita. Al-Quran itu luar biasa atau tidak, pada akhirnya tergantung pemaknaan kita. Makanya orang yang bagus yang Al-Quran bisa banyak. Kenapa? Dia sudah punya mindset duluan. Dia sudah punya sudut pandang duluan di kepalanya sebelum membaca sesuatu. Nanti ada satu adagium, to know adalah to be. To know itu pengetahuan, mengetahui to be itu seperti apa diri kita dan dunia ini. Candra pandang kita, mindset kita menentukan dunia kita. Makanya nanti jadi luas jadi dalam. Kita itu ternyata tidak pernah berhenti di fakta, selalu lanjut ke makna-makna. Sekedar nonton misalnya apa, ada tembok retak gitu, kamu tidak pernah berhenti, oh temboknya retak, kita terus masuk ke makna itu. Itu kami korupsi. Oh sekarang mungkin sedang gara-gara musik yang panasnya luar biasa ini, dan lain sebagainya, itu tempelan kita. Faktanya misalnya kalian diputus pacarmu, itu kan fakta. Tapi apakah ini anugerah atau bencana, itu mana? Ada yang memaknai bencana, aduh aku kehilangan pasangan, gelap hidupku, itu dari pikiran kita sebenarnya. Tapi yang lain bisa saja, alhamdulillah diputus, saya bebas sekarang, bisa nyari lagi, bisa. Itu ini. Jadi manusia itu jarang berhenti di fakta. Dia selalu masuk ke level makna. Acara siang hari ini seperti ini enak ya? Ya tentu saja dia bilang enak, dia bilang tidak enak. Enak dan tidak enak itu makna. Kalian mungkin ada yang terbiasa tidur siang. Ini sekarang tahun pertama masuk pondok, siang-siang disuruh kelas terus belajar, sangat luar biasa. Tapi ada yang kebiasaannya tidur pagi. Enak siang-siang gini malah kelas pagi-pagi susah saya malah. Jadi pilih dari kita, ya tentu saja tadi berhubungan dengan historisitas. Jadi ada makna, kemudian ada dari situ kita memandang dunia ini dengan makna yang kita miliki. Inilah aspek keempat ya, dari kesadaran hermeneutik. Jadi kesadaran tentang makna dan perspektif. Baik, kesadaran yang terakhir yang berhubungan dengan hermeneutik
ada istilah kesadaran logosentris. Ini istilah baru ya, kesadaran logosentris itu kesadaran bahwa manusia itu punya logosnya sendiri-sendiri. Logos itu cara berpikir, cara bernalar. Setiap orang, kita punya lembaga kita sendiri, punya visi misi tujuannya sendiri. Ini contoh logos. Oh kalau kayak ini seperti ini, kalau kayak ini seperti itu, kayak ini namanya logos. Setiap kita punya logos kita sendiri-sendiri. Sehingga ketika kita memahami sesuatu, termasuk memahami Al-Quran, sangat mungkin kita melahirkan makna yang tidak sama. Saya filosof, Mas Javan, ya untuk filosof ya Mas. Terus ada yang ahli syariat fikih, nanti ada yang masing-masing ini mungkin cara mikirnya beda, membaca ayat yang sama itu sangat mungkin pemahamannya bisa beda. Kenapa? Logosnya beda. Ini yang disebut logosentris. Zaman dulu sebelum era hermeneutik, orang itu ngeyel dengan logosnya masing-masing. Yang benar ya ini, yang paling valid ya ini, terus begitu. Nah belakang itu orang sadar, oh iya ya, ternyata ya manusia itu beda logosnya saja. Nanti banyak perdebatan besar, baru ketahuan belakangan ini sebenarnya bukan urusan mana yang paling benar, tapi logosnya memang berbeda. Imam Ghazali logosnya teologis, Ibnus logosnya filosofis, proses nalarnya berbeda, makanya beda. Jadi ini aspek terakhir dalam kesadaran hermeneutik, yaitu adanya logosentrisme. Jadi setiap orang itu beda-beda. Nah, teman-teman harus punya kesadaran ini dulu nanti sebelum masuk ke hermeneutik. Bahwa teman-teman sadar tiap orang punya logosnya sendiri. Teman-teman sadar bahwa pemahaman itu sifatnya plural, progresif, perspektif dan lain sebagainya, yang kita sebut 5 tadi. Inilah yang disebut hermeneutical consciousness atau hermeneutical awareness, kesadaran hermeneutik. Kalau kesadaran ini belum muncul, nanti teori-teori hermeneutik itu akan sangat berat bagi teman-teman. Karena awalnya model hermeneutik kan model logik di logika, yang A sama dengan A, 1 tambah 1 2. Orang yang ada di kesadaran logik ini akan menganggap ya pikiranku yang paling benar, tafsirku yang paling masuk akal, yang paling cocok dan lain sebagainya. Lumayan ya ada satu teori. Masih ada waktunya. Cumilan kalau terlalu banyak kalian tapi detailnya tetap di terus saya lanjutkan. Nah, dalam sejarahnya nanti ada macam-macam model hermeneutik. Tapi secara umum ada 4 formula. Yang pertama model konservatif, yang kedua model dialogis, yang ketiga model kritis, yang keempat model analisis. Ada model analisis yang banyak dikritik orang, tapi kalian perlu kenal juga. Yang pertama model konservatif. Model konservatif itu ketika membaca teks, termasuk
teks Al-Quran tujuannya adalah ingin paham apa maksudnya teks. Ini kayak perkataan disebut konservatif, di mana-mana orang begitu. Di mana-mana orang itu kalau baca buku ingin paham maksudnya buku, tapi kan ini ngomong nanti ada yang berbeda. Tapi ini kayak perkataan. Jadi jangan dikira tafsir kita yang kemarin-kemarin itu tidak masuk skema yang nanti di hermeneutika konservatif ya ulumul Quran lama ini jalan semua masih dipakai. Cuma nanti ada kesadaran baru tadi. Jadi ini yang konservatif. Dan ketika kalian membaca Al-Quran, misalnya kalian ingin tahu apa sih yang diinginkan oleh Allah, apa sih yang dimaksud oleh Allah. Nah, ini gaya pertama. Kalau baca buku yang kalian ingin maunya pengarangnya ini bagaimana? Gaya pertama. Tapi itulah yang ketiga. Yang kedua ada gaya dialogis. Kadang-kadang orang menyebutnya gaya filosofis. Disebut dialogis karena kalau yang pertama kan sifatnya objektif. Saya membaca objek teks. Saya tidak boleh ikut-ikutan. Saya hanya bisanya membunyikan maksudnya teks. Tapi di yang kedua sifatnya lebih subjektif. Kalau tadi yang pertama apa sih maksudnya nulis teks, kalau yang kedua ini titik tekannya tujuannya apa saya menafsirkan teks ini. Makanya disebut dialogis, filosofis. Jadi makna itu bukan saya keluar dari diri saya, tapi teksnya saya masukkan dalam diri saya. Di level kedua ini nanti teman-teman ketemu istilah-istilah misalnya kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu memahami teks kemudian kita bunyikan sesuai situasi kita sekarang dan hari ini. Namanya kontekstualisasi. Jadi kalau di yang pertama kita keluar memahami teksnya terus menemukan maknanya. Kalau di yang kedua teksnya yang kita ambil masuk dalam diri kita terus ini kalau konteks saya begini. Makanya ada yang bilang ini jenis kedua ini jenis yang suci. Jadi misalnya yang wala tak produksi. Nanti kalau kalian masukkan dalam diri kita, berarti dalam hidup ini saya tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Untuk konteks hidup saya berarti ini namanya kontekstualisasi. Untuk situasi saya hari ini mungkin tidak boleh baca, tidak boleh terlalu banyak lihat Twitter karena sekarang banyak yang negatif, tidak boleh terlalu banyak. Jadi mendekati sini maknanya bisa macam-macam sesuai konteks kita. Nah ini versi kedua. Jadi yang tadi kita berjalan keluar, yang ini kita masukkan ke dalam. Namanya hermeneutika dialogis atau filosofis. Nanti kalau lahir makna, yang kedua ini yang makna versi yang membaca. Kalau di yang pertama makna sesuai tujuan yang menulis. Ini bedanya yang pertama dengan yang kedua. Terus ada lagi yang ketiga. Yang ketiga ini namanya hermeneutika kritis. Kalau yang kritis itu kita keluar dari pembaca dan penulis. Jadi kita melihat dari luar menemukan bahwa baik itu pembaca maupun penulis itu sama-sama ada kepentingannya. Jadi hermeneutika kritis itu melihat ada yang perlu dikritisi dari dua aspek tadi. Jadi ini kalau tadi yang pertama keluar dari diri, kalau yang kedua memasukkan diri, yang ketiga justru keluar dari wacana tadi, melihat dari luar apa yang pas, apa yang tidak pas. Oh pantas dia memaknai begitu karena dia kepentingannya ini sehingga hermeneutika kritis. Oh pantas dia memaknainya kaku sekali, dia dari aliran itu sehingga hermeneutika kritis. Jadi melihat dari luar
kemudian menemukan makna yang sesuai. Baik, membaca dulu, kok masih ada lagi yang Adanya banyak. kalau adanya 5 kita sampai catat. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi kita tahu sudah ada konservatif, ada teologis, dialogis, ada kritis. Ada yang keempat, analisis. Analisis ini versi ekstrimnya bentuk kedua. Bentuk kedua yang subjektif tadi. Kenapa disebut versi ekstrimnya bentuk kedua? Karena di analisis orang secara sengaja mendahulukan kepentingannya. Teks atau ayat dipakai untuk menjustifikasi kepentingan tadi. Ini yang kalau menurut tokoh hermeneutik Nasr Abu Zaid ini disebut pembacaan ideologis. Jadi orang secara sengaja saya punya kepentingan ini. Kalau begitu saya pakai ayat ini yang cocok dengan kepentingan saya. Jadi kepentingannya dulu. Zaman saya itu dulu tahun 80-an Orde Baru, saya pernah dicaci bahasa yang kampanye P3. Zaman itu partainya cuma 3, P3, Golkar, PDI. Kebetulan P3 ini kan tambah-tambah nomor 1. Itu kiainya waktu kampanye pakai ayat kul huwallahu ahad. Jadi ahad itu satu, makanya orang Islam itu nyoblosnya ada di P3. Ya, ini salah satu contoh pemaknaan secara analisis tadi. Berarti yang Golkar beda lagi. Yang Golkar pakai ayat ana wa kafirul yatim hakadha fil jannah. Saya dan ayat ini begini. Nanti yang PDI salah sunnah kunna fihi wajada khalaran iman. Yang ketemu 3, yang milih 3 dan menemukan nikmatnya keimanan. Ini pembacaan ideologis. Kepentinganmu dulu kamu dahulukan. Anarkis. Waktu tidak punya pacar kemana-mana bilang bola tak profesional. Begitu punya pacar ayatnya ganti wajah lucu. Itu dapat pacar sekarang harus ditaruh yang dipakai. Ini pemaknaan analisis. Jadi kepentingannya dulu. Ayo ketemu banyak kan kita bisa ini. Jadi teman-teman ada model ketika seseorang mengambil pendekatan ideologis, dan ini sebenarnya berarti sangat luas hermeneutik itu. Yang konservatif pun termasuk hermeneutik dengan gayanya sendiri. Yang filosofis dialogis pun termasuk hermeneutik. Kritis juga hermeneutik, biasanya anak-anak kampus itu banyak model kritis, analisis juga termasuk di antaranya. Makanya ya, kita teman-teman menggali lebih jauh seperti apa. Kadang-kadang yang tadi kita ketawakan yang analisis itu jangan-jangan diam-diam sering kita pakai. Jadi Al-Quran itu kita posisikan hanya untuk menjustifikasi pikiran dan kelakuan kita saja. Meskipun kalau di teori kayak gini kalian mau kritik, oh kalau gitu kok Al-Quran, tapi kita tiap hari begitu, kita nyari ayat yang cocok saja, sesuai saja dengan kepentingan kita. Baik, ada berdua yang namanya yang kedua kategori yang terus masih ada benar Mbak, sudah ya. Sampai materi saja. Oke, jadi itu saja dulu dari saya di cemilan. Jadi sisanya nanti akan dilengkapi oleh Mas Jafar mengenai
Monggo saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Kamudin Faris. Masih semangat teman-teman? Oke, saya punya intermezzo sedikit ya. Kalau saya bilang Fakultas Usuluddin, teman-teman bilang luar biasa gitu ya. Boleh? Boleh. Oke, Fakultas Usuluddin. Luar Boleh sekali lagi, tadi masih ada yang main HP. Fakultas Usuluddin. luar Terima kasih. Dan boleh minta tepuk tangannya buat menginap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dr. Afrodin Faiz MAD sebagai pembicara utama pada seminar nasional hari ini. Beliau adalah guru saya. Yang saya hormati Bapak Rektor Gianor, kemudian yang saya hormati juga Bapak Dekan Usuluddin dan seluruh jajaran dosen, kolega di Gianor dan kawan-kawan mahasiswa IKI yang saya cintai. Oke, sangat berat sebenarnya membicarakan hermeneutika Quran bersama Pak Faiz ya, karena beliau ya kalau bicara hermeneutika filsafat guru kita semua. Sedikit refresh romantik mengingat sejarah historisitas diri saya, kesadaran histori saya tentang diri saya dengan Pak Faiz ya. Dulu di tahun 99 itu saya masuk IAIN Sunan Kalijaga sebagai mahasiswa baru di Akidah Filsafat. Kebetulan Pak Faiz ini adalah dosen baru kan waktu itu, karena kebetulan Pak Faiz itu lulus di IAIN 98, lalu langsung jadi dosen baru. Tahun 99 saya jadi mahasiswa sama dengan Pak Rektor. Kemudian Pak Rektor di TH dan saya langsung jadi murid beliau. Dan yang pertama paling saya ingat dari beliau ketika menjelaskan misalnya waktu itu tentang epistemologi. Dan kekaguman saya pada beliau itu ini Pak, berujung pada sambil beliau waktu itu jadi pembimbing skripsi saya. Jadi panjang sebenarnya romantika ini apa ingatan tentang Pak Faiz. Beliau jadi pembimbing skripsi dua saya waktu itu, sedangkan pembimbing pertama itu Bapak Dr. Iskandar waktu itu. Lalu sesudah saya lulus dengan tanda tangan beliau, saya hijrah ke UGM, lalu balik lagi ke IAIN. Jadi sesungguhnya ya pemahaman, kesadaran mengenai hermeneutik filsafat itu banyak dapat sumbangsi dari beliau. Meskipun saya mengenal lebih dalam mengenai hermeneutika itu justru di UGM. Kalau di mana? Di IAIN waktu itu lebih banyak pada konteks filsafat secara umum, khususnya filsafat Islam. Oke, kita kembali ke tema inti kita. Tema inti kita itu adalah hermeneutika Al-Quran dan hadis, seni memahami teks dan tradisi. Tapi guru kita Pak Faiz memulai dari bahwa apa yang disebut dengan hermeneutik itu dimulai dari persoalan kesadaran. Makanya ada sebuah kesadaran hermeneutik. Dan menurut beliau ada berapa? Ada 4 kategori kalau nggak salah tadi. 5 kategori kesadaran. Yang pertama itu adalah tentang pluralitas,
progresivitas, historisitas, maknawi, dan logosentrisme. Oke, kita mulai dari problem kesadaran, karena beliau sudah memulai dari problem kesadaran. Kalau dikaji lagi, kalau dikatakan bahwa inti dari hermeneutika itu adalah cuma kesadaran, sebenarnya kesadaran itu apa sih? Beliau kan seorang filsuf, saya membaca seorang filsuf ketika menjelaskan mengenai hermeneutika. Nanti juga di slide banyak pandangan-pandangan dari para filsuf mengenai apa itu sebenarnya memahami. Kalau saya boleh berpandangan, di antara 5 kategori yang diajukan Pak Faiz tadi, yaitu kesadaran kualitas, progresivitas, historisitas, maknawi, dan logosentrisme, sesungguhnya kesadaran inti dari kesadaran hermeneutis itu adalah kesadaran maknawi, kesadaran makna. Apa maksudnya? Kesadaran maknawi itu adalah kesadaran mengenai bahwa diri manusia itu adalah makhluk bahasa. Dalam konteks ini misalnya Ernest Cassirer mengatakan bahwa manusia itu animal simboliku. Sebelum manusia mampu berpikir, sebelum kita mampu mengklasifikasi apakah kesadaran hermeneutik itu punya kategori 5, manusia itu memiliki kesadaran tentang bahasa, tentang makna. Karena banyak filsuf yang mengatakan misalnya bahwa bahasa adalah rumah dari ada. Kata ada yang pernah dengar? Martin Heidegger. Kata Martin Heidegger itu bahwa bahasa adalah rumah ada, yang rumah dari ada, dan keberadaan adalah esensi dari segala sesuatu sebelum kita membicarakan banyak hal. Makanya di situ kalau si Martin Heidegger terkenal dengan hermeneutika dasarnya atau hermeneutika faktisitas, bahwa kesadaran tentang diri yang terdapat di sini itu menjadi awal tentang kesadaran yang lain. Kesadaran historisitas ini bagian dari kesadaran faktisitas itu. Tetapi kesadaran tentang diri bahwa kita ini ada di sini sebagai dosen, sebagai mahasiswa, itu berada di dalam konteks bahasa. Karena kita tidak mungkin punya peradaban, kita tidak mungkin punya budaya, kita tidak akan memikirkan sesuatu hal yang penting tidak dalam kehidupan tanpa menggunakan bahasa. Jadi pertanyaan misalnya tentang hakikat diri kita, tentang hakikat manusia, kalau ada yang menjawab bahwa hakikat manusia itu adalah makhluk yang berpikir, sebelum sampai pada kenyataan kita sebagai entitas makhluk yang mampu berpikir, sebenarnya sebelum mampu berpikir kita itu harus memiliki kesadaran bahwa kita tidak bisa berpikir tanpa memiliki bahasa. Karena itu lalu di dalam Al-Quran misalnya wa 'allama Adama al-asma', jadi Tuhan mengajarkan bahasa, mengajarkan tanda. Nah, terkait tanda dan bahasa itu lalu kita menghadapi problem makna, problem memahami. Lalu pertanyaannya kemudian, kenapa di sini di dalam seminar ini tajuknya hermeneutika itu dianggap sebagai sebuah seni memahami. Sebenarnya
anggapan atau apa ya, lemparan mengenai konsep mengenai memahami sebagai bukti itu diutarakan oleh salah satu filsuf hermeneutika, yaitu Schleiermacher. Beliau itu menulis sebuah artikel yang judulnya itu Art and Interpretation, seni dan memahami, seni dan tafsir. Lalu kenapa aktivitas memahami itu dianggap sebagai sebuah seni? Di dalam artikel tersebut, si Schleiermacher mengatakan bahwa ketika kita hidup di dalam konteks yang serba historis ini, yang meruang dan mewaktu ini, kita dihadapkan pada konteks kesalahpahaman. Setiap hari kita dihadapkan dengan kesalahpahaman. Kenapa? Kita hidup dengan beragam kesalahpahaman tentang sesuatu yang di luar diri kita. Kita mungkin saya mungkin suatu waktu salah paham mengenai Bu Aini, atau siapa kalian dengan rekan kalian sering dihadapkan dengan kesalahpahaman. Kenapa kesalahpahaman itu muncul di dalam kehidupan kita? Menurut si Schleiermacher, karena kita itu hidup dengan prasangka diri kita. Jadi prasangka yang membuat beragam kesalahpahaman itu muncul. Lalu apa hubungannya memahami itu menjadi sebuah seni? Nah, karena itu menurut si Schleiermacher ini, bahwa untuk menuju sebuah kepahaman itu bukan suatu hal yang sederhana, perlu usaha yang sangat keras, canggih, maka dia merupakan sebuah seni. Jadi tidak mudah untuk paham itu. Belajar filsafat itu, kalau Pak Faiz kira-kira 30 sampai 40 tahun untuk memahami filsafatnya. Saya mungkin 40 ya, dan nggak paham apa itu filsafat. Jadi proses panjang, ada proses yang demikian panjang dan keras untuk menjadi pribadi yang paham. Dan ada tata caranya yang ada metodenya untuk sampai kepada sebuah pemahaman. Karena itu si Schleiermacher lalu mengatakan bahwa memahami itu menjadi sebuah seni, karena seni itu adalah kepiawaian. Jadi proses memahami itu adalah proses kepiawaian. Misalnya Pak Faiz kenapa begitu dengan tenang menyampaikan tema hermeneutika Quran kali ini tanpa PowerPoint? Itu dia adalah sebuah kecanggihan dan merupakan butuh proses yang demikian panjang. Sudah sempat juga browsing mengenai hermeneutika menurut Pak Faiz juga. Jadi saya dengar ada 1 atau 2 jam itu ketika beliau menjelaskan tentang hermeneutika, dan kurang lebih juga menjelaskan 2 hal ini mengenai apa itu consciousness hermeneutik dan model dari hermeneutika. Jadi memang tidak mudah ya. Jadi menurut Schleiermacher
seni sebagai sebuah seni memahami itu adalah sesuatu yang perlu merupakan sebuah usaha yang tidak mudah dan selalu harus dilatih oleh manusia. Lalu kalau dalam konteks hermeneutika, dia menawarkan dua hal untuk memahami teks. Misalnya, dia menawarkan yang pertama, untuk paham sebuah teks, orang harus paham sisi gramatikalnya. Apakah hanya dengan memahami sisi gramatikal saja lalu kita paham buku-bukunya Pak Faiz? Enggak cukup, kata Selayan, bukan kata saya ya. Kata Selayan enggak cukup itu. Jadi kalau hanya baca bukunya Pak Faiz, kita enggak ngerti, tidak akan mengerti. Lalu apa yang selanjutnya agar kita mengerti isi buku yang karya Pak Faiz? Yang kedua adalah kita juga berproses memahami siapa Pak Faiz, siapa Dr. Fadli Faiz, yaitu pembacaan psikologi dari penulis. Maka dua momen ini menjadi sangat penting di dalam proses pembacaan hermeneutik. Itu dalam konteks hermeneutika yang filosofis. Lalu bagaimana kalau kita kaitkan dengan hermeneutika Quran atau tipologi penafsiran Qurani? Saya meminjam 3 model ini ya. Model pemikiran ilmu Al-Quran yang ditawarkan oleh Pak Sahiron, kolega Pak Faiz juga, dan merupakan guru saya juga. Beliaulah juga yang waktu itu 2002 memperkenalkan saya terhadap pemikirannya Syahrul. Kawan-kawan dan nanti mungkin sebagian betapa kontroversialnya pemikirannya Syahrul ketika dia menjelaskan tentang iman dan Islam. Saya kan baru keluar dari pesantren gitu kan, kajiannya adalah turos-turos klasik, tiba-tiba dikasih tafsir yang subjektivis ala Syahrul. Kaget saya itu ketika akhirnya temuannya adalah rukun Islam itu 3. Yang pertama itu adalah percaya kepada Tuhan, yang kedua itu adalah percaya kepada hari akhir, dan yang ketiga adalah berbuat baik. Biasanya apa? Ternyata Syahrul berlandaskan pada surat Al-Baqarah ayat 62. Kaget kok itu. Dengan anak baru ya, masih culun waktu itu kan. Meskipun sedang biasakan, tapi kan kaget ya. Karena selama ini yang namanya rukun Islam itu ya kita mengerti ada 5. Terus rukun iman itu ada 6. Dengan pembacaan yang subjektivis ya ala Syahrul, kita ditawari dengan pandangan rukun Islam itu ya ini ada tafsir baru nih. Rukun Islam enggak cuma dari 3, sedangkan rukun iman itu ada 7. Apa saja itu? Pertama syahadat, kedua syahadat, sholat, zakat, kemudian yang 5 itu ditambah dengan musyawarah dan apa satu lagi ada 7. Menepati janji. Dan ya itu adalah model-model tafsir baru bahwa di dalam hidup itu manusia ya, kalau kata Pak Faiz itu berada di dalam kesadaran yang progresif dan dinamis. Ya, anak pondok yang baru keluar dari pondok kemudian masuk IAIN gitu, ya itu kan berada dalam fase dinamika juga. Dihadapkan pada hal baru ya kaget. Tapi sesudah itu ya menjadi tidak kaget lagi ketika kemudian mencoba untuk mempelajari ya bahwa memang tipologi manusia itu berada pada kesadaran logosentrisme tadi, bahwa orang itu dibangun dari kesadaran dari faktor historisitasnya, bahwa gak ada itu pemahaman yang
berangkat dari nol kalau kata Martin Heidegger, bahwa yang namanya kesadaran itu selalu dimulai dari sebuah anggapan, dan anggapan itu yang pertama adalah ketika manusia terlempar ke dunia ini tanpa bisa memilih dalam konteks personalitasnya. Kalau dalam konteks identitas bisa dipilih, tapi kalau personalitas kan tidak pernah bisa memilih gitu. Kalau bisa memilih, mungkin kawan-kawan banyak yang memilih menjadi kaisar ya, dilahirkan dari Ibu Iriana ya, meskipun sekarang juga kalau dalam konteks dinamikanya juga tidak menguntungkan juga kan secara politik. Ya begitulah problem hermeneutik yang kita hadapi, baik dalam konteks kehidupan secara umum ataupun dalam konteks penafsiran studi Quran atau hadis. Jadi kalau kata Pak Syakirwan itu ada 3 model tipologi penafsiran kontemporer, yaitu yang pertama kuasi objektivis konservatif, itu tafsir-tafsir yang literal, kebanyakan tafsir yang umum, yang mencoba dari membawa pemahaman masa lalu ke masa kini tanpa kurang saja, kurang dan lebihnya sesuai dengan konteks masa lampau. Kemudian kalau yang kedua yang subjektivis ala seperti Sahrul ini ya agak anarkis lah. Anarkis jadi ya ini Pak, beliau melepaskan diri dari sisi historisitas. Jadi asbabun nuzul kayak kurang begitu penting menurut Sahrul. Yang penting adalah pemaknaan baru terhadap teks. Karena juga ada beberapa yang pernah mengkaji anti sinonimitasnya Sahrul, bahwa setiap kata itu memiliki maknanya tersendiri. Gak ada sinonimitas di dalam Al-Quran menurut Sahrul. Masa Tuhan, kalau kata Sahrul, masa Tuhan ini menyatakan sesuatu dalam konteks yang sinonim-sinonim, kayak buang-buang tenaga dan waktu aja. Bahwa Tuhan ketika berfirman ya, ketika dia mengatakan menyebut kata Quran itu berbeda dengan ketika Tuhan menyebut kata Furqan atau kata yang lain yang untuk sebagian orang itu adalah kata yang sinonim. Tetapi menurut Sahrul itu enggak seperti itu. Seharusnya kita memahami Al-Quran itu yang subjektivis. Lalu yang terakhir adalah kuasi objektivis progresif yang mencoba menjembatani yang subjektivis dan yang kuasi objektivis konservatif itu. Jadi mendayung di antara dua pandangan. Oke, kita pakai ini pendekatan hermeneutika kontemporer modern yang untuk sebagian orang itu dianggap liberal ya. Kalau bicara makanya agak hati-hati juga kalau kita bicara hermeneutika, karena hermeneutika itu beberapa orang dianggap ya sesat. Makanya di sini Pak Faiz agak diubah dalam kurikulum, tidak menggunakan istilah hermeneutika tapi filsafat takwil. Jadi agak aman. Jadi tidak menjadi fokus atau sasaran tembak orang-orang seperti Adian Husaini. Orang-orang UIN itu kan YIN menjadi sasaran tembak dari ini orang-orang yang tidak suka dengan hermeneutika seperti Adian Husaini dan kawan-kawan. Kemudian tipologi yang ketiga ini bisa kita temukan dari misalnya dari teori makna komunitasnya Pasar Hero, kemudian ada juga teori double movementnya Fazlur Rahman dan yang lain-lain. Saya kira itu dulu
sebagai sebuah pembuka. Selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan diskusi, bisa fokus ke Pak Faiz karena kita akan juga bertemu dengan beliau. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Jabar atas pemaparannya. Demikian tadi teman-teman sudah banyak dibahas ya, baik mengenai kesadaran hermeneutis, model hermeneutis, kemudian tadi Pak Jabar menambahkan ada kesadaran makna, kemudian juga tadi sudah dijelaskan ya konsep hermeneutikanya Schleiermacher tentang pendekatan dramatis dan psikologis, konsepnya Martin Heidegger, kemudian tadi juga terakhir pembagian ya hermeneutika, kecenderungan hermeneutika Al-Quran dari Bapak Syahir Samsudin. Kemudian kita lanjut ya dengan sesi tanya jawab. Silakan teman-teman, sesi tanya jawab dibuka. Bisa Oke, Ayub sama Syauki ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya ingin bertanya tentang hermeneutika dalam bidang-bidang ilmu, karena saya juga yang ketiga baru pertama kali mengenal filsafat takwil yang diambil oleh Pak Jabar. Yang ingin saya tanyakan, apakah hermeneutika itu bisa mengaitkan dengan ilmu lain dalam konteks-konteks tafsir seperti bahasa atau misalnya pemahaman-pemahaman dalam masalah-masalah percambangan ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung dijawab boleh. Langsung aja. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan ya. Boleh satu lagi perempuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya nama saya Muhammad Abdullah dari IAT semester 3. 2 tahun lalu. Ada yang ingin saya tanya kepada Pak Faiz dan juga Pak dosen saya, Pak Karodi, Pak Abdul Jabar terkait dengan hermeneutika. Kita sekarang hidup di zaman lebih suka bertanya kepada ChatGPT daripada tanya kepada Pak Jabar langsung. Kita sekarang hidup di zaman kita lebih suka tanya ke AI daripada kita tanya ke buku. Kemarin saya sempat membaca suatu artikel yang cukup menarik ya, yang ditulis oleh Alberto Romele. Judulnya itu Digital Hermeneutic from Interpretation with Machines to Machines Interpretational. Ada satu pertanyaan yang saya bangun dari hasil membaca tulisan tersebut bahwasanya seperti ini Pak. Dalam konteks sekarang era digital, ada suatu momen di mana suatu teknologi itu mampu membuat suatu abstraksi, mampu membuat suatu asosiasi dan juga korelasi tanpa pengawasan manusia secara lebih saya bilang mengerikan. Dan ini dari permasalahan tersebut, apakah untuk kedepannya untuk teknologi ini, apakah ini akan menjadi suatu entitas interpretasi yang mungkin akan ada selain daripada entitas manusia itu sendiri, yaitu adalah teknologi. Kemudian saya juga pernah membaca tulisannya Rifai dan juga Bishop tentang filsafat hermeneutika antara estetika dan seni. Ada suatu ketika AI atau teknologi itu mampu menghasilkan suatu karya seni, dan itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia tidak bisa melampaui kemampuan manusia dalam menciptakan sesuatu. Di perspektif kedua, dia mampu menciptakan mampu melampaui penciptaan manusia dan mampu menggali sisi kognitifnya sendiri. Nah, dari dua pertanyaan ini nih, saya teringat dengan tulisannya Capurro.
Rafael Capuro itu pernah menulis judulnya Digital Hermeneutic dan Online. Nah, beliau mengatakan bahwasanya dalam digital hermeneutic itu bukannya soal kita bagaimana mengetahui interpretasi dari teks di media sosial di dunia digital, tapi bagaimana kita mengetahui teks tersebut itu mampu mempengaruhi proses sosial dan proses yang lainnya. Nah, dari pernyataan tersebut saya tertarik dengan suatu hal yang bersifat ontologis tentang sesuatu yang ada, yaitu entitas manusia sebagai tafsir, sebagai penafsir. Itu bagaimana dengan hadirnya teknologi yang saat ini itu sudah gila. Mungkin kawan-kawan di sini merasakan sendiri gimana AI itu sudah mampu melahirkan suatu narasi-narasi dan wacana-wacana yang mungkin tidak kita duga sebelumnya. Mungkin ini juga pernah diteliti oleh Ben Singer dan juga Fraser Wells dalam tulisannya di Cambridge itu juga mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan AI sekarang tentang interpretasi terhadap teks agama itu belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana entitas manusia berhadapan dengan teknologi yang saat ini cukup mampu membangun suatu wacana dari narasi-narasi tentang teks-teks agama tersebut. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, boleh Tata, silakan bisa maju Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata. Saya dari semester 7. Sebenarnya ingin bertanya yang ada kaitannya tadi dengan yang disampaikan sama Pak Faiz tentang kesadaran hermeneutika. Sebenarnya sebelum kita sampai kepada kesadaran hermeneutika, kemudian tadi sudah disampaikan Pak Jebar bahwa ada kesadaran sebelum menyadari bahwa harus dan pentingnya menyadari adanya kesadaran hermeneutika itu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita menumbuhkan kesadaran itu, karena terkadang kita tidak sadar dan kita akhirnya terbawa dalam menafsiri atau memahami teks-teks tadi, jadi tidak konservatif, jadi tidak subjektif, tidak objektif yang telah disampaikan Bapaknya. Jadi bagaimana caranya kita menumbuhkan kesadaran itu tumbuh sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir yang perkembangan AI juga telah sangat pesat. Jadi itu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tata. Tadi pertanyaan pertama tentang bagaimana keterkaitan hermeneutika dan teknologi. Pertanyaan kedua tentang bisakah teknologi hari ini menggantikan peran manusia dalam interpretasi teks agama. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran. Oke, mungkin Bapak dan Pak akan menjawab dulu. Silakan Bapak. Oke, saya dulu ya, nanti yang menjawab pertanyaan. Oke, yang pertama tentang hubungan hermeneutika dengan ilmu yang lain. Jadi sudah saya jelaskan ya, maksudnya sebentar bahwa hermeneutik ini banyak masuk nanti ke bidang-bidang ilmu humanisme. Jadi tidak hanya tafsir, tidak hanya kitab suci. Teman-teman akan sering dengan istilah-istilah seperti hermeneutika hukum, hermeneutika sosial, hermeneutika budaya. Bahkan kemarin ada tulisan hermeneutika politik. Karena memang seperti saya bilang tadi, hermeneutika itu satu bidang yang concern dengan dunia manusia yang plural, progresif, dan dinamis. Di hampir semua bidang humaniora kalian akan ketemu hermeneutik.
untuk tafsir saya masih ragu-ragu ya, monggo saja masih ada banyak karena kajian hermeneutik yang lain misalnya yang dalam itu. Baik, ya tentu saja kenapa begitu, karena dunia humaniora dunia yang sifatnya relasional itu senantiasa saling berkait, saling berhubungan, tidak bisa dibaca tunggal dari fakta ke fakta. Hukum misalnya kan yang bisa sudah diputuskan karena mencuri melanggar pasal sekian maka hukumnya ini, kan tidak bisa begitu. Kadang-kadang harus ada hermeneutiknya, ini dipahami sesuai konteksnya dong, jangan dipahami kabur dong. Dulu orang mengkritik hukum yang sifatnya terlalu positivistik misalnya. Ada nenek-nenek mencuri kayu, padahal dia tidak tahu kalau itu kayu itu miliknya perusahaan perkebunan apa, dia biasa saja mencuri, ngambil kayu untuk masak karena dia juga orang miskin. Tapi kemudian ditangkap, dituntut, dia divonis sesuai kayak memang orang maling yang karena memang dia jahat, dia tahu kalau itu maling dan lain sebagainya. Ini namanya nanti berhubungan dengan hermeneutika hukum. Gimana sih kita memahami hukum itu, haruskah sekaku itu, harus seperti apa? Hermeneutika sosial, misalnya bagaimana ketika orang berpikir di ranah sosial, nanti misalnya ada tokohnya namanya Habermas. Kalau dia Habermas ya kadang-kadang kebenaran itu antara kebenaran versiku dengan kebenaran versi bersama orang lain bisa berbeda. Jadi di ranah sosial saya harus begini ya, disepakati begini, tapi sendiri-sendiri kalau saya sendiri cara berpikir saya begini itu bisa begitu. Maka orang perlu hermeneutika sosial. Hermeneutika sosial itu yang kebenarannya disebut berdasarkan intersubjektivitas, kesepakatan. Mungkin tidak benar tidak karena sudah disepakati ya itu yang jalan. Misalnya diskusi kita ini harusnya selesai setengah 4, terus ini masih jam 3:04, yuk kita sepakati, kita akhiri saja yuk. Nah, ini dia jadi kebenaran kita bersama. Malah yang tidak mau selesai dilamakan itu sudah disepakati masih di sini sudah 3:04. Nah ini namanya hermeneutika sosial. Kebenarannya juga subjektif dan lain sebagainya. Baik, jadi hermeneutik masuk ke hampir semua ranah humaniora. Bahkan nanti fisika, biologi yang sudah mulai masuk isu-isu kuantum itu ada juga. Yang sama seperti relativitas Einstein itu kan kadang-kadang ada bias subjektifnya. Kata Einstein ketika dia ditanya gimana sih Einstein mudahnya penjelasanmu tentang teori relativitas itu, kata dia ya, ini teori relativitas itu kalau kamu misalnya ngobrol sama pacarmu 1 jam rasanya kayak 1 menit, tapi kalau kamu sedang duduk di atas kompor yang nyala 1 detik rasanya kayak 1 jam. Jadi durasi waktunya itu sama, tapi rasanya bisa jauh berbeda. Ini jenis hermeneutik, padahal itu dunia fisika. Yang kita sebut jauh, yang kita sebut dekat, yang kita sebut besar atau kecil itu bisa sangat kondisional. Jadi nanti bisa juga masuk ke ranah-ranah fisika yang coraknya kuantum, tema-tema kontemporer banyak bahas. Itu pertanyaan pertama. Jadi saya bilang tadi ini teman-teman masih baru di langkah awal, masih akan sangat luas. Dan hermeneutik apalagi nanti kalau lanjut S2, S3 akan sadar betapa luasnya wacana hermeneutik. Mungkin ada disebut hermeneutik juga tidak apa-apa, sama kayak saya di filsafat itu orang mengharapkan filsafat boleh saja, tapi yang tidak boleh tidak berpikir. Padahal yang kaitannya filsafat itu berpikir. Yang kedua, ini juga ketika hermeneutik masuk ke berbagai bidang, ada cabang baru namanya digital hermeneutik. Harus kita akui dunia kita hari ini itu 50% lebih di ranah digital.
kita harus punya alat khusus, cara pandang yang khusus antara dunia nyata dengan dunia maya. Yang itu tidak sama. Ada nggak di sini yang punya apa ya, fake account? Akunnya di medsos ada yang asli, terus bikin yang palsu. Kalau yang palsu ini biasanya malah asli. Kalau yang asli kamu pencitraan saja biasanya baik soleh begitu, masuk ke fake account, wah kamu luar biasa. Ini makanya disebut ini pemahaman khusus karena digital. Nah, tidak ini namanya digital hermeneutik. Dunia sosial tadi itu kayak tadi kan, hermeneutika sosial kita sepakati bersama maka jadi kebenaran. Di dunia digital yang kita sebut disepakati bersama itu bisa ada 1 orang dengan 1000 akun. Sudah 1000 orang setuju loh, padahal 1000 orang itu ya satu cuma akunnya 1000. Jadi kalian dibenci 1 orang, punya hater 1 orang, yang akunnya 1000 itu kalian dibenci 1000 orang. Yang paling kritik kamu. Nah ini ada istilah buzzer. Oh itu luar biasa. Saya pernah ditunjukkan kantornya buzzer itu di Jakarta. Kecil katanya, paling cepat, nggak ada separuhnya ini kecil. Isinya laptop banyak sekali dan database masuk. Ada sekitar 8 sampai 10 orang di situ yang setiap orang akunnya ratusan. Tergantung yang order. Jadi siapa yang order menjatuhkan siapa atau mengangkat siapa. Semoga tidak terlihat tiru ya. Jangan dia peluang bisnis ini Pak. Ya. Jadi ya kalau kita ya yang digital ya, kamu bikin platform baru misalnya ada digital, istiqomah digital itu memang ya itu peluang kalau saya nggak masalah. Saya punya teman itu punya, ini masih belum digital sih, masih dunia nyata. Dia punya grup tahlil keliling di Jakarta. Oh itu lampu dia. Kalau ada orang meninggal, jangan orang Jakarta bisa tahlil. Satu grup ini bisa banyak. Nah kemudian Pak, di antara yang menulisakan memang artificial intelligence, ChatGPT. Pertama mari kita maknai ChatGPT itu bagian dari kemudahan yang diberikan oleh dunia digital hari ini. Yang jelas kita tidak mungkin bisa mengelak dari perkembangan itu. Bapak Ibu dosen harus bisa mulai beradaptasi. Tidak bisa kita dengan cara anti ChatGPT, sama kita juga tidak bisa hari ini dengan anti smartphone, anti tidak bisa. Zamannya sudah datang. Kita yang harus mengantisipasinya. Banyak dosen sekarang, biasanya saya tugasnya makalah, tapi yang anak itu kalau disuruh bikin makalah gampang. Nah harus berkreasi lagi bagi Bapak Ibu dosen yang bisa alat uji mengukur kemampuan mereka. Yang tanpa terkontaminasi ChatGPT itu tantangan sebenarnya yang bukan sesuatu yang harus dituliskan bagaimana. Jadi aspek-aspek artificial intelligence itu kan semua hasil kreativitas kita yang harusnya sekarang kita manfaatkan, tidak masalah asal kita ngerti batasnya. Sama kan dulu orang harus kita kuning itu harus pegang isinya. Sekarang kalian ada manfaatnya, tapi karena itu lebih mudah kan. Harus kemudian kita kaku, kita kuning juga harus sudah ada yang sudah kita scan juga, kita klik juga, bentuknya digital. Memang zamannya sekarang begitu. Sekarang ada ChatGPT. Yang tidak boleh adalah alat-alat tadi yang harusnya jadi fasilitas kita yang memudahkan, pada akhirnya berbalik mempermudah kita. Ini nanti ada isu yang dikenal dengan istilah humanistic technology. Jadi manusia harus bersiap-siap untuk tetap bisa mengendalikan alatnya, bukan berbalik dikendalikan oleh alatnya. Secanggih-canggihnya ChatGPT, data yang ada di dia itu kan kita yang menyuplai. Kreativitas tetap ada di kita manusia. Paling banter ChatGPT itu melakukan kombinasi-kombinasi dari data yang dimiliki dia. Tapi yang sama sekali baru hanya manusia yang bisa. Nah, ini yang kita pernah
teman-teman harus mulai bisa menyadari posisi. Mari kita pastikan yang namanya alat ya tetap alat. Jangan sampai alatnya tambah pinter, manusianya tambah pinter, tambah tergantung. Ini namanya bunuh diri kemanusiaan. Ini yang mulai banyak dimasukkan pengaruh-pengaruh mati. Harusnya ketika misalnya kalian HP-mu bisa ngaji, itu kalian lebih mudah untuk ngaji, lebih mudah untuk mendengarkan, lebih mudah. Jangan dibalik, begitu artinya bisa ngaji, orangnya tidak ngaji lagi. HP-nya terus ngaji, nanti HP-mu langsung terluka duluan. Ada belakangan, tapi tidak ada pahalanya, yang banyak pahalanya HP-nya. Dan itu fasilitas untuk dirimu. Jadi apapun nanti perkembangan yang terjadi harus tetap rumusnya masih teknologi untuk manusia. Jangan dibalik manusia untuk teknologi. Ini nanti jawabannya panjang, tapi misalnya bisa kita bahas ini artificial intelligence. Sejauh mana dia sifatnya adalah keuntungan bagi manusia atau mengancam manusia. Tapi tetap kuncinya tidak di mesinnya tapi di manusianya. Kalau mentalitas kita keliru, maka pada akhirnya dia akan menyesuaikan manusia. Tapi dengan mental yang tepat, dia akan jadi berkah luar biasa untuk hidup kemanusiaan. Jadi kuncinya tidak di ChatGPT-nya, tidak di digitalnya, maka kalian jangan takut, jangan merasa terancam. Kuncinya tetap di dirimu. Karena sepinter apapun dia, kalau kamu tidak ngeklik dan pakainya juga tidak bunyi dia. Jadi kuncinya di kalian. Pengendalian ada di kalian. Makanya kalian tidak usah merasa terancam atau takut. Pastikan kalian tetap aktornya, bukan korbannya. Terus terakhir yang ketiga tadi, bagaimana menumbuhkan kesadaran hermeneutik tadi. Nah kalau ini sudah lebih praktis ya, gimana sih Pak saya bisa sadar. Untuk bisa sadar yang pertama, ini saya pakai Imam Ghazali saja yang mudah. Kesadaran itu muncul yang paling awal dari pengetahuan, ilmu. Maka belajarlah terus. Kayak tadi kalian mau menyadari apa, oh kalian tidak tahu yang bisa dari apa. Pengetahuan. Baru setelah saya bilang ada kesadaran 1, 2, 3, 4, kalian tahu sekarang. Setelah tahu apa kata Imam Ghazali, setelah ilmu itu syaja'ah. Syaja'ah itu berarti memulai. Ya itu dimulai kita sadari. Kalau harus melakukan sesuatu, kita mulai melakukannya sekarang. Banyak orang yang ilmunya berarti di ilmu karena tidak punya syaja'ah untuk memulai. Mikirnya kesuwen, bulat, overthinking. Dengan penyakit kalian dari itu. Lama banget mikir, padahal bahkan yang sudah jelas harus segera dieksekusi, kamu masih mikir. Itu penyakitnya generasi Z. Sekadar makan malam saja mikirnya bisa setengah jam, 45 menit. Makan apa ya? Kalau di sana orang saya sudah makan kayak bisa 4 jam sekali mikir. Pagi ini cuci dulu apa mandi dulu ya? Enaknya sudah mikir pada begitu. Jadi generasi hari ini. Ini kan kritiknya Imam Ghazali lemah di syaja'ah, keberanian memulai. Ada nggak di sini yang sering sudah ada laptop tinggal nulis saya begitu, nulis apa ya, mulainya ini dulu apa ini dulu, sudahlah YouTube dulu. Saya suka nulis. Ini kurang saja. Kalau ilmunya sudah tinggal saja, berarti memulai. Kesadaran tadi. Kalau sudah dimulai, tantangannya nanti bosan atau jenuh. Maka yang ketiga kata Imam Ghazali, istiqomah. Harus dihidupkan terus di istiqomah. Diulang, mungkin agak memaksa dikit, tidak apa-apa. Istiqomah itu baik kok, tidak apa-apa diulangkan. Tinggalnya istiqomah. Baru setelah istiqomah, puncaknya yang tentu saja tawakal. Sudah diikhtiari maksimal, masyarakat ada hasilnya apa, monggo saja.
Ini satu konsep, satu teori untuk menghidupkan kesadaran tadi. Dipahami, berani dimulai, diistimewakan dan pasrahkan pada hasilnya. Sebenarnya rumus untuk apa sih? Termasuk tadi kesadaran hermeneutik tadi. Ada banyak keuntungan ketika kalian punya kesadaran hermeneutik. Termasuk belakangan kan kita sering dinasihati untuk jadi orang yang terbuka, yang toleran, yang moderat, tidak kaku, tidak mentang-mentang, tidak menganggap dirinya sendiri paling benar dan lain sebagainya. Itu kesadaran hermeneutik. Di luar nanti sebagai landasan untuk kalian belajar metode hermeneutiknya. Misalnya, Pak, hermeneutik bagaimana rumah Pak? Saya dapat kesadaran ini, saya tidak apa-apa, itu pun sudah untung banyak mental yang kalian bangun tadi, itu kan mental-mental untuk kita terbuka, siap berkembang terus, siap beradaptasi menghadapi perubahan. Kuncinya di sini. Baik, saya kira itu. Monggo.